ada nggak yang harus dirubah, atau ada nggak yang harus dipertahankan, atau bahkan ada nggak yang harus dihilangkan? Kalau lu pemarah, lu terbiasa marah-marah, terbiasa maki, terus lagi marah-marah tau dut gitu. Kan serem juga. Ini contoh aja ya. Gue sih sama orang yang merokok, gue akan keras banget karena gue nggak suka nih ngerokok. Jadi kalau ada orang yang lu tolong dong jauh-jauh. Hobinya tuh journaling istilahnya. Apaan tuh? Gue nggak tahu. Journaling jadi kayak nulis. Sebenarnya bukan diary sih. Diare. Gue baru ngomong gitu. Misalkan hari ini ternyata ada yang banyak kecewa sama gue, ada yang marah sama gue, itu oke, kayaknya gue hari ini ngeselin banyak orang. Lebih ke situ aja. Hai semuanya, kembali lagi di obrolan 3 zaman bersama bapak-bapak dan 70. Lu masih 80 kan? Ya 89. Oke. 89, hello. Desember. Gak berasa ya? Gak berasa. Aduh, udah bulan Desember lagi. Sudah di penghujung tahun. Gimana tahun ini bapak-bapak? Apakah luar biasa? Apakah bombastis? Atau bikin menangis? Gua nih pasti deh. Tahun ini 2023 luar biasa. Walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan ya, dan Jangan nangis. Tisu, dan tisu. setelah di review bersyukur masih banyak hal ya, baik di pribadi, keluarga, beberapa bukan achievement sih ya, beberapa rencana-rencana di keluarga yang Terlaksana. kita buat di tahun lalu. Ya alhamdulillah ada yang terencana, ada yang terrealisasi, ada yang tidak. Kita bersyukur masih bisa terrealisasi. Berapa persen Pak yang terrealisasi? Ketawa sih. 70. Yang terrealisasi 70. Ya dari 70% itu so far bisa dikatakan so good. CL Brian Adam banget gue. Iya ya, Brian Adam. Udah gak paham. Jadi dalam artian ya kayak 70% ini baik ya dari sisi keluarga, pribadi, karir buat gue lumayan bombastis, lumayan menyenangkan ya. Memang bisnis di hospitality industry ini lagi agak-agak rada tiarap ya, agak merosot, tapi ya mudah-mudahan kita tetap berpikir positif, tahun depan bisa lebih baik lagi. Pak Dani? Amin. Saya kenapa? Gimana tahun 2023-nya? Menarik, pasti menarik. Ada apanya? Ada plus dan minus pastinya lah ya. Kenapa menarik? Ya karena ada dua-duanya. Kan kalau plus doang kan membosankan. Ya kan, kalau minus juga apalagi. Oh jadi sebenarnya kalau misalkan plus doang nih bisa, cuman kayak bosan gue minusin dikit gitu. Ya nggak juga gitu. Plus di sini kan maksudnya ada yang tercapai, ada yang sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan, maksudnya ke situ. Tapi memang kan akhir tahun itu kan biasanya ya digunakan banyak orang atau perusahaan bahkan ya untuk melakukan review. Ya kan, review itu kan untuk memastikan nih kita berada di jalur yes gitu loh. Jadi ya memang review bisa kapan aja. Cuman biasanya kalau akhir tahun itu kayaknya lebih serius lah ya, lebih banyak, lebih dalam. Kalau daily ada yang daily, ada yang weekly kan, orang mereview apa yang udah dijalankan gitu kan. Tergantung gayanya masing-masing lah ya. Cuman akhir tahun itu kan biasanya benar-benar yang lebih mudah karena patokannya kan 12 bulan gitu kan. Performance-nya gimana sih ini selama setahun. Ada nggak yang harus dirubah, atau ada nggak yang harus dipertahankan, atau bahkan ada nggak yang harus dihilangkan, entah misalkan kebiasaan, habits segala macem gitu. Jadi menarik. Adek sendiri gimana? Bingung nggak sih Adek jawabnya?
Tulis deh. Ini di luar rumah. Adeknya adek, maksudnya punya adek nggak lo? Nggak punya. Iya, ya udah. Ada, gitu. cuman beda creature. Ya. Dan mereview itu kan memang satu aktivitas yang nggak mudah ya, karena ya Iya. pertama nggak semua orang juga mau jujur. Kadang-kadang dia bilang enggak, I'm doing good gitu loh, padahal Not come on lah, that good. jujur aja lah sebenarnya apa yang telah lo lakukan sebenarnya nggak begitu baik lah, masih ada banyak area yang harus diimprove. Nah, cuman untuk jujur ke diri sendiri itu banyak yang Susah. nggak mau jujur gitu loh. Mungkin bukannya nggak mau kali ya, mungkin maksudnya ada Nggak lah yang sadar nggak kali mau, ya. cuman dia nggak sadar dan dia mungkin juga kesulitan untuk jujur dengan dirinya sendiri, Cilah. Tapi menarik sih, apalagi dengan obrolan kita sebelumnya sama Ibu Rina, kan juga kita belajar banyak tuh tentang kita tuh sebenarnya mesti meredahkan diri dulu juga untuk bisa direview Yeah. gitu, mau oleh diri sendiri atau mau oleh orang lain gitu. Jadi it's kerendahan hati juga gitu untuk mau dimasukin feedback gitu. Ya. Nah, kalau kita ngobrol nih, biasanya kira-kira apa aja sih yang harus direview? Performa. Ya, apa aja? Maksudnya kalau lu apa aja yang lu review? Pola pikir, Gua habits. tuh habit. Ya. Iya. Kebiasaan. Karena akhirnya kayak tiap tahun tuh yang gue pelajari, gue sempat ada satu omongan ya, bukan omongan sih, ada sempat satu buku yang gue baca ya, agak dalam gue ngebaca ini di pertengahan tahun lalu. Itu tulisannya, manusia itu mati tergantung dari kebiasaannya. Manusia akan mati tergantung dari kebiasaannya. Nah, dari pertengahan tahun itu akhirnya gue mulai berpikir gitu, maksudnya masa sih lu mau mati dalam keadaan mencuri, mau mati dalam lagi marah-marah sama orang, toto lu mati. Karena ya kebiasaan itu akhirnya melatih, maksudnya hal yang biasa ini kan terjadi frekuensinya kok tinggi gitu loh. Kalau lu pemarah, lu terbiasa marah-marah, terbiasa maki, terus lagi marah-marah toto dut gitu. Kan serem juga. Nah, Maksudnya gimana dia manggil saya gendut gitu? Enggak. Hah? Gimana nih? Ini harus diperjelas nih. Agak sensitif ya. Iya, gendut itu kan. Akhirnya makanya gue mulai berpikir, wah emang dari dulu juga sebenarnya kayak kita tuh secara sadar nggak sadar yang kita review itu adalah habit. Akhirnya mungkin itu ya yang akhirnya membuat kayak manusia itu bukan semakin bertambah umur ya, tapi semakin dengan berjalannya waktu, semakin dia membenahi dan semakin dia mereview habit-habitnya yang kurang baik, akhirnya secara tidak langsung mengajak dia ke arah kedewasaan yang baru. Itu sih yang coba selalu gue review habitnya. Tapi benar juga sih, it's a new perspective. Maksudnya kita ngelihatnya dari habit, karena ya benar, sebenarnya kita hidup ini menjalani hidup misalkan 1 tahun gitu, terlepas apa aja yang terjadi, di balik kejadian-kejadian itu adalah suatu habit yang numpuk lalu terjadilah sesuatu. Iya. Menarik. Jadi satu yang harus direview itu habits. Sistem juga. Sistem Ya, sistem sistem bekerja, kita sistem kerja apa. begini nih, menunjang, mengarahkan kita ke target Arah. yang kita lagi kejar apa enggak, rencana gitu kan, pola pikir, bahkan prinsip yang gue pegang selama ini bener nggak ya gitu loh. Ya, misalkan ada yang, kalau gue sih sama orang yang, misalkan nih contoh aja ya, gue sih sama orang yang merokok, gue akan keras banget karena gue nggak suka nih ngerokok. Jadi kalau ada orang yang lu tolong dong jauh-jauh ya, tapi kan ternyata malah menimbulkan keributan gitu kan. Mungkin cara ngomong kita karena Ya, kita misalnya bukan lah ya. kita membenarkan perilaku merokok itu gitu, tapi caranya gitu kan, karena gara-gara prinsipnya oke sih, cuman mungkin berarti caranya doang gitu kan. Atau ada prinsip yang kaitannya sama merokok itu kan, mungkin ya udahlah, walaupun
misalkan lagi ada meeting kan, ada kadang-kadang tetap ada orang yang tetap maksa untuk merokok. Ya mungkin tadinya gue akan cabut, mungkin saat itu ya udahlah, kedepannya gue mungkin akan ya udahlah diam aja di situ gitu loh, ya kan, karena bukannya ini, tapi kan dari untuk menghindari keributan gitu kan. Ya kalau misalkan kemarin kan pokoknya gue akan keras banget deh menyikapi orang-orang yang merokok deket gue gitu. Sekarang kan prinsipnya di peaceful life, ya lebih dilunakkan lah, dilembutkan, prinsipnya tetap sama, ya kan, karena yang gue harus lakukan kan lebih menghormati orangnya gitu loh kan, gitu ya. Itu jadi prinsip juga harus direview ya. Kompromi silakan, tapi kan ada batasnya, ya, bisa dikendorin sampai berapa gitu loh. Belajar dari pengalaman yang udah kita jalani setahun gitu loh. Nah Pak, tapi biasanya bapak-bapak nih, kalau anak-anak zaman generasi saya kan hobinya tuh journaling istilahnya. Apaan tuh, gue nggak tahu. Journaling jadi kayak nulis. Sebenarnya bukan diary sih. Diare. Gue baru ngomong gitu. Ya benar, arahnya yang apa? Enggak, kalau jurnal, pakai kata jurnal aja. Jurnalnya sebenarnya journaling gitu, kayak nanti biasanya banyak nih yang jual buku-buku journaling sekarang nih. Nanti udah dikotak-kotakin apa yang terjadi hari ini apa, terus yang paling oke apa, yang bikin down apa. Jadi kayak semuanya tuh dikotak-kotakin. Kalau misalkan diary kan kita cerita, nulis gitu kan. Nah, iya balik lagi. Anak-anak zaman saya ini itu kan sekarang hobinya journaling gitu. Dia nulis tuh per hari apa yang terjadi, ini segala macam bla bla bla. Nah, kalau misalkan generasi 70-an dan 80-an nih, nowadays gimana nih cara nge-reviewnya? Apakah nulis diary? Jangan-jangan. Sejujurnya ya, gua ngerti review itu baru-baru sebenarnya. Jadi dari dulu tuh gua nggak kebayang, entah 3 tahun yang lalu, entah 5 tahun yang lalu. Gua rasa gua nggak pernah ngerjain. Dulu kalau ngambil rapat nggak nge-review, Pak. Hah? Ngerjain rapat? Dulu kalau nyokap gue yang ngambil kan. Jadi bisa dikatakan tuh kayak gue benar-benar bisa nge-review itu. Ternyata emang nge-review itu butuh keheningan ya. Gue harus maksudnya gini, kita harus benar-benar sendiri ya, kayak kemarin juga benar yang kita juga dengar dari Bu Rina, kita harus benar-benar sendiri, kita harus benar-benar ngerendahin diri kita sendiri. Maksudnya ngerendahin diri sendiri ini gue pun akhirnya juga baru sadar, karena ngerendahin ego itu juga prosesnya ternyata lama banget gitu. Sulit. Selama ini bakat pimpin kita ngomongin ego, leadership kita ngomongin ego. Gue ngacak ke diri gue sendiri, oh iya gue juga lumayan ego dulu. Nah akhirnya buat nurunin itu, akhirnya gue baru sadar gue harus mulai mereview. Kebetulan sih kayak gue sekarang gue udah nggak dicatat sih ya. Maksudnya nggak dicatat di buku, tapi memang ada notes di handphone yang gue tulis tahun ini achievement gue apa, tahun ini achievement gue apa gitu. Terus kayak anyway juga udah mulai coba mau ngedraft resolusi tahun depan apa gitu. Tapi dari review diri itu emang yang pertama banget gue kerjain nurunin ego, dan semua gue tuangin sih ke tulisan yang di handphone. Jadi gue kapan-kapan mau baca gue tinggal scroll, oh iya ini yang kemarin gue kerjain salah, ini kemarin gue ngomong salah, kemarin gue ngeluarin bahasa ini salah, kemarin gue ngelakuin ini salah, keputusan gue yang kemarin tentang ini salah. Nah itu melakukan itu sesering apa? Apakah baru akhir tahun atau? Sejujurnya gue ngerjain itu harian tuh pas mau tidur. Tiap hari. Pas mau tidur tiap hari. Dan maaf, itu pun juga baru. Itu pun juga baru dalam artian ada kebiasaan di beberapa tahun yang lalu mencoba pelan-pelan ya, walaupun sama susah juga, tidak membawa handphone ke tempat tidur. Jadi pas saat itu handphonenya di kemana? Titip satpam. Ada ya. Ada emang lokernya di depan rumah gue tuh, loker buat naruh handphone. Nah, serius gak sih? Seriusan? Gue nggak pernah bohong dalam hidup gue. Percaya. Nanti diputer aja episode yang kemarin tuh. Episode kejujuran. Dan jadi dari review itu, nah sambil latihan daya ingat ya, gue malam gue pikir ini gue review. Nah besok bangun paginya itu gue catat.
besok ya bangun paginya itu gue chat. Kalau misalnya ternyata review itu dalam, biasanya paginya pasti gue inget apa yang kesalahan apa yang gue buat dan gue belum catat di handphone gue. Jadi tiap hari sih bisa dikatakan. Jadi Ya kalau kayak kerjaan sih ada yang sebulan, ada yang 6 bulan dan ada yang tahunan. Ya. Kalau pada nih nyatet Kok juga. gimana kok? Kalau review ini yang nggak tahu ya. Ya memang kalau di review itu kan kita mulainya dulu kan pasti dari kerjaan ya. Di review tiap tahun performance, mulainya dari situ. Jadi lebih mikirnya ke pekerjaan. Tapi dicatat apa di Kalau di apa? pekerjaan kan pasti ada dokumennya, Iya. ya kan. Nah kalau misalkan pribadi itu, gue lebih mulai mungkin ketika umur semakin tambah gitu kan, suka ada momen-momen kan apa aja yang udah gue lakukan selama ini gitu loh, ya kan. Waktu itu ada momen-momen seperti itu, tapi pada akhirnya terus itu yang membuatnya menjadi daily. Tetapi kalau yang daily gue lakukan itu biasanya bukan yang berat, gue cuman sangat sederhana. Yang hari ini gue lakukan ini dampaknya positif apa negatif, gitu aja. Kalau misalkan hari ini ternyata ada yang banyak kecewa sama gue, ada yang marah sama gue, itu oke, kayaknya gue hari ini ngeselin banyak orang. Lebih ke situ aja. Ada banyak orang yang keki sama gue, nggak nyaman sama gue. Itu lebih gitu. Sama yang kedua lebih kayak yang silakan terus tertawa, saya akan terus menjawab. Kayaknya puas gitu ya ketawanya. Iya, lucu aja ngebayangin. Karena gue sadar gitu loh kan, maksudnya bahkan istri gue pun bilang gitu loh, karena ngeliatin orang aja udah bikin kadang-kadang gak nyaman gitu kan. Dan istri gue bukan orang pertama yang ngomong begitu gitu loh, dan gue sadar lah gitu loh ya. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua produktif apa enggak, gitu aja. As simple as that. Hari ini gimana ya? Oke, I think went well, semuanya lancar. Gak banyak yang gue bikin keki. Yang kedua, I think ya cukup produktif gitu loh. Atau yang wah kayaknya gak produktif nih gue hari ini, gitu aja ya. Jadi sering setiap hari. Ya momennya sih juga gak yang lama-lama. Biasanya kan gue punya habit sebelum tidur kan pasti doa. Nah biasanya pas momen tersebut lah. Jadi bukan yang harus berapa menit gitu ya. Doa kita kan nggak lama-lama lah ya, mungkin 5 menit gitu kan. Itu aja sih, very simple gitu loh ya. Jadi reviewnya yang ringan. Tetapi kalau yang tahunan pastinya kan reviewnya juga bukan yang terlalu berat gitu loh. Yang balik lagi dasarnya dua itu aja sih. Yang soal pencapaian itu kan ini ya relatif gitu ya, mau dibilang berhasil apa enggak gitu loh. Gue cuman biasanya nih, gue ngalamin ini A, B, C, D, E. Oke. Overall yang penting itu buat gue overallnya. Karena kadang-kadang kalau kita fokus ke 1, 2, 3 poin gitu incidents ya, yang kita bilang ini nggak bagus, kadang-kadang orang suka terjebak parah nih gue tahun ini. Apalagi kalau misalkan kejadian tersebut tuh di akhir tahun. Tiba-tiba dia akan bilang performance gue tahun ini kayaknya jelek banget ya. Padahal 10 bulannya bagus gitu loh. Walaupun cuma 2 bulan itu aja yang ternyata. Nah itu yang gue sadar ya, it's not fair gitu loh buat diri gue. Kayaknya ya nggak ada yang sempurna gitu kan. Makanya harus dilihatnya keseluruhan. Big picture. Biasanya lah itu yang tahunan, biasanya gue gitu. Ya, gue hati-hati dalam menilai diri gue sendiri pada saat tahunan gitu. Tapi penting. Dan biasanya kalau buat gue yang sudah berumah tangga ya pastinya biasanya gue review dengan istri gitu loh ya kan. Karena kan performance ini kan performance berdua gitu loh, bukan performance satu, walaupun bagiannya beda. Dia yang di area rumah misalkan, gue yang di luar rumah gitu kan. Tetapi kan itu kan satu kesatuan ya kan, satu pasang gitu kan. Jadi kalaupun ada masalah, misalkan salah satu anak kita nih gitu kan, kayaknya sampai hari ini kalau mau berangkat sekolah harus dibangunin. Jadi kalau contohnya tadi anak gue ya, jadi itu masalah kita berdua lah, gimana caranya kita mau nyikapi tantangan ini, karena ini kan masalah berdua gitu loh.
Ya. Tapi yang paling penting pada saat mereview itu kita harus tahu posisi kita ada di mana. Makanya kita harus melihat semuanya. Oh, kita ada di sini nih. Dari situ kan baru kita bisa ngeset nanti ke depannya mau bagaimana. Tapi kalau maksudnya ngelihat posisi kita di situasi di kehidupan sekarang gitu. Jadi contohnya analogi gini, kalau Bang, jemput gue dong. Gue mau ke Blok M nih, misalkan, gitu kan. Terus Pak Jeffrey nanya, "Oke, siap. Gue bantu. Bapak ada di mana?" Nggak tahu. Nah, dia nggak akan bisa bantu. Gitu loh. Dia nggak akan bisa bantu. Ya, Bapak mau saya jemputnya di mana nih? Bapak ada di mana? Saya siap membantu, tapi saya nggak bisa kasih tahu. Nah, itu problem. Gitu loh. Jadi kalau gunanya review itu kita harus, kayak tadi dibilang, harus berani jujur. Oh, kita emang ada di sini nih. Ya, habis itu kita membuka diri nih, minta tolong ke orang-orang yang kita percaya untuk bantu, gitu. Itu gunanya mereview untuk kedepannya bisa lebih presisi, gitu. Precise. Nah, supaya ada kemajuan juga ya. Iya dong, siapa sih yang nggak mau maju, kecuali perut ya. Aduh. Iya kan, bener dong. Pak Jeff langsung terhening. Tertunduk mandi. Habis makan. Iya, ini mau mundurin perut nih belum berhasil. Oke, ada kesimpulan penutup? Simpulan penutup dikit aja. Si review ini emang tugas berat karena nggak ada orang yang mau ngerjain. Kenapa tugas berat? Yaitu karena yang di review ya di dalam ya, soalnya perusahaan nge-review di perusahaannya, organisasi nge-review organisasinya, bisnis juga sama, keluarga, pasangan juga sama, sendiri juga sama. Dan ngelihat apa yang udah terjadi, ngelihat kesalahan tuh kan nggak enak, tapi memang tetap harus dilakukan. Karena kalau hidup cuma mikirin kayak sekarang dan besok, ya anak kecil juga bisa. Tapi kan kalau kita lihat ke belakang apa yang kurang dan harus kita improve, kayaknya itu butuh kedewasaan. Ya, yang terakhir terakhir, review itu harus dilakukan dengan sengaja. Jadi jangan nggak sengaja. Ya nantilah kalau ada waktu, nggak bisa. Harus diniatin, luangkan waktu dengan sengaja, ya kan, itu penting. Ya. Oke, ntar malam ya jam 9 gue di kamar sendiri, diam, menenangkan pikiran, nge-review. Enggak gitu. Gimana? Ntar malam ya jam 9 SCBD. Jangan. Itu namanya bukan review dong, itu namanya party. Oke guys, segitu aja untuk episode kali ini. See you on the next episode and Happy New Year.